2024-10, mahasiswi dari Universitas Dr. Subandi, Prodi Keperawatan. Sebelumnya, supaya kita lebih akrab, boleh nggak saya tahu nama ibu-ibu? Saya Nabila. Saya Vera. Baik, Ibu Nabila dan Ibu Vera nih. Baik, di sini rencananya saya akan melakukan edukasi pada ibu-ibu mengenai KB pada ibu postpartum menyusui. Kurang lebih waktunya 10 menit sampai 15 menit. Baik, Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari edukasi ini. Yang pertama, memberikan informasi tentang KB yang aman untuk ibu menyusui. Yang kedua, menjelaskan waktu yang tepat memulai KB setelah melahirkan. Yang ketiga, untuk mengurangi kekhawatiran ibu bahwa KB dapat mengganggu produksi ASI. Dan yang terakhir, untuk membantu ibu memilih metode KB yang sesuai. Baik, kemudian di sini definisi KB itu sendiri, supaya ibu tidak hanya tahu KB itu keluarga berencana saja. Jadi KB adalah upaya untuk mengatur jarak kehamilan dan juga anak untuk yang menggunakan metode kontrasepsi yang aman dan pastinya efektif. Untuk tujuannya sendiri itu ada banyak, salah satunya mencegah kehamilan terlalu cepat setelah persalinan. Kemudian menjaga kesehatan ibu dan bayi pastinya. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu optimal untuk menyusui seperti ASI eksklusif saat itu. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Baik, manfaat KB itu sendiri di sini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama untuk ibu-ibu sendiri. Yang pertama itu untuk mencegah kehamilan terlalu dekat. Jadi memberi waktu pemulihan setelah ibu melahirkan. Yang kedua itu mengurangi resiko komplikasi seperti anemia, perdarahan, kelelahan fisik. Yang ketiga itu untuk menjaga kesehatan mental seperti stres pada ibu pasca melahirkan. Kemudian untuk anak sendiri di sini ada untuk mendapatkan ASI eksklusif tanpa adanya gangguan. Kemudian tumbuh kembang anak lebih baik karena perhatian ibu nantinya akan maksimal. Kemudian untuk keluarga sendiri, di sini perencanaan juga anak lebih terkontrol. Yang kedua, kondisi ekonomi lebih stabil nantinya. Kemudian yang ketiga, hubungan keluarga akan lebih harmonis lagi. Dan yang terakhir, kualitas hidup ibu dan keluarga nantinya akan meningkat. Baik, di sini jenis metode KB sendiri ada 3, ada hormonal, non hormonal, dan alami. Yang hormonal sendiri dibagi menjadi 3, ada pil khusus menyusui atau kita kenal dengan progestin, kemudian suntik KB, implan. Jadi untuk waktunya bisa dimulai kurang lebih 6 minggu setelah pasca persalinan. Pada kondisi tertentu bisa lebih awal sesuai dengan tenaga kesehatannya sendiri nantinya. Untuk yang non hormonal itu ada 3 juga. Pertama ada IUD atau alat spiral yang nanti akan dimasukkan ke dalam rahim ibu sekalian. Kemudian ada kondom. Dan terakhir ada metode operasi. Dan yang terakhir sendiri ada alami. Di sini ada metode aminorelaksasi atau yang kita kenal dengan kenal. Di sini ada syaratnya sendiri, yaitu bayi usia kurang dari 6 bulan, terus ibu menyusui eksklusif dan ibu yang belum hamil. Jadi di sini ada pil KB khusus ibu menyusui. Cara kerjanya yaitu untuk menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir leher rahim ibu. Keuntungannya sendiri yaitu keuntungannya sendiri aman untuk ASI. Kemudian mudah digunakan dan efektif jika diminum teratur. Untuk kekurangannya sendiri, di sini harus diminum rutin setiap hari. Tidak melindungi dari MS atau infeksi menular seksual. Kemudian efek sampingnya sendiri, ibu-ibu nantinya tidak akan teratur, akan menimbulkan mual dan sakit kepala. Baik, untuk yang kedua suntik KB, di sini cara kerjanya nantinya hormon progesteron disuntikkan yang
yang fungsinya untuk menghambat ovulasi dan mengendalikan lendir lahir rahim ibu. Kemudian keuntungannya sendiri praktis, jadi 1-3 bulan sekali. Kemudian tidak perlu diingat setiap hari. Untuk kekurangannya sendiri di sini keterlambatan kembalinya kesuburan setelah berhenti menggunakan suntik KB ini. Kemudian tidak dapat melindungi dari IFS yang saya jelaskan tadi, infeksi menular seksual. Kemudian efek sampingnya sendiri, haid tidak akan teratur atau bisa jadi tidak haid. Kemudian berat badan ibu-ibu akan naik dan perubahan mood. Baik, kemudian ada IUD atau alat spiral tadi. Alat spiral nanti akan dimasukkan ke rahim ibu tadi. Di sini cara kerjanya akan dipasang di dalam rahim. Nanti ada 2 jenis, ada tembaga dan hormonal. Kemudian keuntungannya sendiri yaitu efektif jangka panjang, jadi 5-10 tahun. Kemudian tidak perlu diingat setiap hari, dan kekurangannya sendiri pastinya akan tidak bisa ibu lakukan sendiri, jadi butuh bantuan tenaga kesehatan. Kemudian bisa terasa tidak nyaman saat awal pemasangan. Kemudian efek sampingnya sendiri di situ ada nyeri saat pemasangan. Kemudian akan terjadi pendarahan, terutama pada IUD tembaga yang saya sebutkan tadi. Kemudian tetapi risiko infeksinya jarang. Kemudian di sini ada faktor pertimbangan dalam memilih metode KB. Di sini ada hal yang harus ibu-ibu perhatikan ya, ada tiga hal. Yang pertama, kondisi kesehatan dan masa pasca melahirkan. Itu petugas kesehatan akan menilai kondisi ibu-ibu terlebih dahulu ini setelah melahirkan, misalnya 2 minggu pasca melahirkan, untuk memastikan metode KB yang aman nantinya untuk ibu-ibu sendiri. Kemudian ada status menyusui, karena ibu sedang menyusui, pilihan metodenya itu akan dipilih yang tidak dapat mengurangi produksi ASI ibu nantinya. Pastinya metode aman seperti IUD tadi, implan, suntik progestin, dan pil khusus menyusui atau mal tadi. Kemudian ketiga, kekhawatiran terhadap efek samping. Jika ibu takut nantinya, jika ibu takut untuk dapat mengurangi produksi ASI ibu atau menyebabkan efek tertentu, sampaikan nantinya ke tenaga kesehatan. Jadi jangan ragu ya ibu untuk konsul ke tenaga kesehatan. Kemudian rencana kehamilan ke depan. Jadi jika ingin hamil lagi dalam waktu yang dekat, ibu-ibu bisa memilih metode yang mudah dihentikan. Jika ingin menunda lebih lama, dapat memilih metode yang jangka panjang. Baik, mitos atau fakta. Sebelumnya ibu-ibu apa udah tahu nggak mitos KB atau fakta itu sendiri? Belum tahu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktanya terlebih dahulu. Faktanya di sini tidak semua metode KB itu dapat mengurangi ASI ibu-ibu. Jadi ibu jangan khawatir, jangan cemas. Ada banyak pilihan KB yang nantinya aman untuk ibu menyusui dan tidak akan mengganggu produksi ASI ibu. Kemudian KB yang aman untuk ibu menyusui di sini ada 5. Yang pertama ada IUD atau alat spiral tadi yang dimasukkan kepada rahim. Kemudian ada implan atau hormon progestin yang aman untuk ASI. Kemudian ada suntik KB 3 bulan. Ini tidak akan menurunkan produksi ASI ibu nantinya. Kemudian ada pil khusus menyusui atau progestin yang pastinya aman saat digunakan. Kemudian yang terakhir ada metode aminorelaksasi atau yang kita sebut MAL. Itu alami dan dapat mendukung ASI eksklusif ibu-ibu sekalian. Baik, kemudian kita sampai pada akhir edukasi. Di sini kita dapat menarik kesimpulan KB itu penting untuk ibu yang ingin mengatur jarak kehamilan pasca melahirkan. Kemudian pada ibu menyusui, pemilihan KB harus tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian tidak
Jadi gather itu singkatan kepanjangan dari greet, ask, tell, help, explain, dan return. Di sini greet sendiri yaitu menyapa ibu dengan ramah dan membangun kepercayaan ibu-ibu sekalian, dan ask yaitu tanya, menanyakan perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran ibu-ibu. Misalnya tentang ASI. Kemudian ada tell atau jelaskan, itu memberikan informasi yang benar tentang KB yang aman untuk menyusui. Kemudian ada help atau membantu ibu nantinya akan memilih metode KB yang nantinya sesuai yang ingin ibu pilih nantinya. Kemudian ada explain atau jelaskan ulang kembali cara penggunaannya, manfaat dan efek samping. Dan terakhir ada return atau kunjungan ulang, yang pastinya akan untuk menjadwalkan kontrol atau konsultasi lanjutan. Baik. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari ibu? Ada. Ya, silakan ibu. Berarti KB itu tidak mengurangi ASI ya, ternyata faktanya ya Ibu? Iya, tidak. Jadi selama ini yang ibu ketahui itu hanya mitos. Jadi ada banyak sekali pilihan KB yang aman dan efektif untuk ibu yang sedang menyusui. Jadi nantinya tidak akan mengganggu produksi ASI ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Seperti yang saya jelaskan tadi. Saja sih. Ya, sudah. Baik, mungkin sekian edukasi pada hari ini. Ibu-ibu terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.